Oppenheimer merupakan film garapan Christopher Nolan yang menceritakan tentang kehidupan dan karya dari Julius Robert Oppenheimer, seorang fisikawan teoritis yang berperan penting dalam pengembangan bom atom selama Perang Dunia Kedua. 2, 1, 0. Film ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan dan karya Oppenheimer, mulai dari masa mudanya sebagai seorang ilmuwan brilian dan pengajar yang menginspirasi, hingga perannya sebagai direktur proyek Laboratorium Los Alamos yang mengembangkan senjata nuklir pertama di dunia. Dan selamat datang di segmen Bahas Tokoh. Oppenheimer lahir pada tahun 1904 di kota New York dari keluarga imigran Yahudi Jerman. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang kimia di Universitas Harvard dan meraih gelar doktor dalam bidang fisika di Universitas Göttingen, Jerman. This institute probe far beyond the existing frontier of man's knowledge. Pada tahun 1942, Oppenheimer ditunjuk sebagai direktur proyek Laboratorium Los Alamos yang merupakan bagian dari proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir bagi Amerika Serikat. Di sana, ia bekerja sama dengan banyak ilmuwan terkemuka seperti Enrico Fermi, Niels Bohr, Richard Feynman, dan Edward Teller. Oppenheimer bertanggung jawab atas desain dan konstruksi bom atom pertama yang dikenal sebagai gadget. Halo guys, tapi di sini pada tahun 1947, Oppenheimer menjadi Direktur Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, dan menjadi Kepala Komite Penasihat Umum yang berpengaruh dari Komisi Energi Atom yang baru dibentuk di Amerika Serikat. Proyek Manhattan merupakan proyek rahasia senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada selama Perang Dunia Kedua. Proyek ini dipicu oleh surat dari ilmuwan terkenal Albert Einstein yang memperingatkan bahwa Jerman Nazi mungkin juga sedang mencoba membuat bom atom. Proyek yang dipimpin oleh Jenderal Leslie Gross dan fisikawan Robert Oppenheimer melibatkan lebih dari 30 lokasi riset dan produksi yang tersebar di Amerika Serikat dan Kanada. Proyek Manhattan berhasil menciptakan 3 bom nuklir pada tahun 1945. Bom pertama menggunakan plutonium sebagai bahan bakar diuji coba pada tanggal 16 Juli di situs Trinity dekat Alamogordo, New Mexico. Chief purpose of these explosions have been to ensure that the atom bomb can be used in full-scale offensives on land without leaving its deadly radiation in the target area. Ledakan ini menghasilkan energi setara dengan 21 kiloton TNT dan menciptakan sebuah jamur awan raksasa di langit tempat tersebut. Proyek Manhattan adalah salah satu proyek ilmiah dan militer terbesar dalam sejarah yang menunjukkan kemampuan manusia untuk menguasai energi nuklir dan mengubah wajah dunia perang. Namun, proyek ini juga menimbulkan dampak sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan moral yang mendalam bagi dunia, serta menjadi awal dari era nuklir yang masih berlangsung hingga saat ini. Bom atom pertama yang digunakan dalam perang adalah bom uranium yang diberi nama dengan Little Boy. Dijatuhkan oleh pesawat B-29 Enola Gay pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima, Jepang. Tiga hari kemudian,
bom plutonium yang diberi nama Fat Man dijatuhkan oleh pesawat B-29 Bockscar pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki, Jepang. Bom ini juga menghancurkan sebagian besar kota dan menewaskan sekitar 40.000 orang secara langsung dan puluhan ribu orang lainnya akibat luka dan radiasi. Kedua bom ini menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Behalf of Emperor Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu, signed for the Japanese government. Dari semua hal itu, Oppenheimer menjadi terkenal sebagai Bapak Bom Atom. Namun, ia juga merasa bersalah dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh senjata nuklir. Oppenheimer pernah mengutip sebuah ayat dari kitab Bhagavad Gita saat menyaksikan Trinity Test. Trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Ia juga mendukung kontrol internasional atas senjata nuklir dan menentang pengembangan bom hidrogen yang lebih kuat. Pada tahun 1954, Oppenheimer mengalami kontroversi politik karena dituduh memiliki keterlibatan dengan gerakan komunis dan kehilangan status keamanannya. Ia diperiksa oleh sebuah lembaga yang dipimpin oleh Louis Strauss, seorang komisioner Komisi Energi Atom yang tidak menyukai Oppenheimer. Lembaga ini menemukan bahwa Oppenheimer tidak dapat dipercaya sebagai penasihat pemerintah dalam hal senjata nuklir dan mencabut izin keamanannya. Keputusan ini menimbulkan protes dari banyak ilmuwan dan masyarakat yang menganggap Oppenheimer hanyalah sebagai korban. Dan pada tahun 1967, Oppenheimer meninggal akibat kanker tenggorokan yang telah lama ia derita. Oppenheimer dihormati sebagai salah satu ilmuwan terbesar abad ke-20 dan sebagai tokoh yang melambangkan dilema moral dan etika yang dihadapi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia mendapatkan banyak penghargaan, termasuk medali presiden untuk merit, medali Enrico Fermi, dan medali perdamaian Albert Einstein. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah tertarik untuk menonton film Oppenheimer? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.